Beberapa bulan lagi, salah satu event sepak bola terakbar akan digelar di Indonesia. FIFA secara resmi telah memutuskan Piala Dunia U20 akan berlangsung di Indonesia mulai tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni 2023. Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah, tentunya wajib mempersiapkan diri sebaik mungkin, mulai dari akomodasi infrastruktur maupun transportasi untuk para peserta, dari 23 negara termasuk fans yang datang dari seluruh dunia. Pada awalnya Indonesia terpilih menjadi negara penyelenggara Piala Dunia U20 untuk edisi 2021. Namun FIFA memutuskan untuk meniadakan turnamen 2 tahunan tersebut pada edisi 2021, dikarenakan masih COVID-19 pada waktu itu. Dalam hal ini, FIFA, PSSI dan pemerintahan telah menunjuk 6 stadion. Berikut profil 6 stadion yang akan digunakan untuk menggelar ajang Piala Dunia U20 di Indonesia. Stadion utama Gelora Bung Karno. Stadion ini dibuka pada 1962, telah banyak direnovasi untuk menyambut ajang Piala Dunia U20 mendatang. Mulai dari penambahan kapasitas pencahayaan yang pada awalnya hanya 1.200 lux menjadi 3.500 lux, mengganti rumput lama menjadi rumput baru yang berjenis Zoysia Zeon, juga memperbaiki drainase lapangan agar memiliki daya serap yang lebih besar, mengganti tempat duduk penonton yang sebelumnya berupa bangku kursi panjang menjadi bangku single seat. Stadion yang telah menjadi langganan timnas Indonesia selama bertahun-tahun ini sendiri memiliki kapasitas penonton mencapai hingga 78.000. Stadion Gelora Sriwijaya. Stadion ini memiliki nama lain Stadion Jakabaring, karena memang letaknya berada di Komplek Jakabaring Sport City di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Stadion kebanggaan masyarakat Palembang ini telah banyak direnovasi sedemikian rupa untuk memenuhi standar FIFA sebagai tempat yang akan digunakan untuk event Piala Dunia U20 mendatang. Dan renovasi tersebut mencakup perbaikan pada ruang ganti pemain, ruang wasit, lobi utama, atap dan rangka stadion. Pengecatan kursi penonton menjadi merah putih. Selain itu, ada juga pengecoran lintasan atletik, tribun media, tribun VIP, bangku pemain, pemasangan rumput sintetis di belakang gawang, pemasangan karpet merah pada lintasan atletik, serta pemasangan pembatas dinding stadion, dan pemasangan lampu sorot. Jenis rumput yang digunakan pada stadion ini sendiri berjenis Zoysia Matrela atau dikenal dengan rumput Manila, rumput yang merupakan rekomendasi dari FIFA, karena memiliki elastisitas yang tinggi sehingga mudah untuk menggulurkan bola. Renovasi pada stadion berkapasitas 40.000 penonton ini sendiri memakan dana mencapai 30 miliar rupiah. Stadion Sijalak Harupat. Stadion Sijalak Harupat terletak di Kota Waringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Stadion yang dibuka pada tanggal 26 April tahun 2005 ini memiliki kapasitas penonton mencapai 27.000. Stadion ini pun telah mengalami beberapa renovasi sebelum event Piala Dunia U20 digelar. Di antaranya penambahan kapasitas pencahayaan stadion yang awalnya 2.000 lux menjadi 3.000 lux, pengecatan pada bangku penonton, penambahan CCTV, perbaikan drainase stadion dan perbaikan pada sound system stadion. Selain itu, rumput stadion yang pada awalnya berjenis Javanica kini telah diganti menjadi Zoysia Matrela. Stadion Manahan. Stadion dengan nama lengkap Gelora Manahan atau biasa disebut Manahan Solo ini, terletak di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Stadion yang masih dalam tahap renovasi untuk menyambut event Piala Dunia U20 ini sendiri berkapasitas 25.000 penonton. Rencananya renovasi Stadion Manahan Solo akan dilakukan di beberapa sektor, mulai dari pengecatan bangku penonton, perbaikan toilet, penambahan CCTV, pemasangan karpet anti-selip, hingga penambahan pencahayaan stadion yang pada awalnya hanya 1.500 lux akan dioptimalkan menjadi 2.400 lux. Untuk rumput pada stadion pun akan diganti dengan jenis Zoysia Japonica, yang dinilai lebih hijau dan lebih kuat dari sebelumnya. Renovasi ini ditargetkan akan selesai pada bulan Maret mendatang, agar pada bulan April dapat disterilkan, sebelum nantinya akan dipakai untuk ajang Piala Dunia U20 pada bulan Mei mendatang. Stadion Gelora Bung Tomo. Stadion yang dipakai sebagai home base Persebaya ini, terletak di Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Stadion Gelora Bung Tomo ini telah menjalani renovasi pada tahun 2019 hingga 2020 lalu.
Kapasitas stadion yang dibuka pada 2010 ini sedikit mengalami penyusutan yang pada awalnya berkapasitas 55.000 penonton sekarang hanya berjumlah 48.608 penonton. Dan menjelang Piala Dunia U20 tahun ini, Stadion Gelora Bung Tomo kembali mengalami renovasi diantaranya penambahan lampu koridor, pembangunan pagar, pembangunan rumah genset dan perbaikan drainase pada lapangan pertandingan. Tidak lupa juga penambahan pencahayaan yang pada awalnya hanya 1.200 lux akan ditambah menjadi 2.400 lux. Untuk rumput pada Stadion Gelora Bung Tomo sendiri akan diganti dengan yang baru, yang berjenis Zoysia japonica, yang telah sesuai dengan standar FIFA. Dan yang terakhir, Stadion Kapten Iwayan Dipta. Pada awalnya, Stadion Kapten Iwayan Dipta merupakan stadion yang tergolong kumuh dan tidak terurus karena telah lama tidak difungsikan, yang pada akhirnya menjadi markas dari klub Liga 1, Bali United. Stadion yang dibuka pada 2003 ini sendiri mampu menampung sebanyak 25.000 penonton. Dan untuk menyambut ajang Piala Dunia U20, pihak pengelola dibantu dengan pemerintah setempat telah melakukan beberapa renovasi pada Stadion Kapten Iwayan Dipta. Beberapa renovasi tersebut mulai dari penambahan pencahayaan stadion, yang pada awalnya hanya 1.300 lux menjadi 2.400 lux. Hingga penggantian rumput yang baru yang berjenis Zoysia Matrela. Selain itu, Stadion Kebanggaan Masyarakat Bali ini sendiri telah dilengkapi banyak fasilitas modern, seperti pintu masuk elektrik, lift, AC di setiap ruangan, ruang jacuzzi di kamar ganti pemain, kafe, megastore, dan sederet fasilitas mumpuni lainnya.